Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Iya. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, ini adalah minggu terakhir di bulan ini. Kita bersyukur buat waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Kita masih bisa memuji Tuhan dan saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan itulah yang membuat kita hidup, itulah yang membuat kita bersuka cita, itulah yang membuat kita kuat. Nah, kuasa Roh Kudus dalam orang percaya. Ya, kita semua adalah orang percaya. Orang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia disebut orang percaya. Dan saya yakin semua yang hadir di tempat ini sudah percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada di luar itu. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk diberkati lewat firman Tuhan. Ya, yang pertama adalah kita adalah bait Roh Allah. Ya, saya bacakan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, tadi firman Tuhan berkata bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, roh Allah dihinggapi, roh Allah tercurah atas orang-orang tertentu, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang dihususkan. Tetapi janji Tuhan yang sudah dinubuatkan juga lewat Nabi Yoel berkata bahwa aku akan mencurahkan rohmu ke atas semua manusia, tentu saja ya. Semua manusia maksudnya semua manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, roh Allah ada di dalam diri setiap orang itu. Itu kata firman Tuhan. Jadi di dalam diri saya, di dalam diri Bapak Ibu sudah ada roh Allah yang hidup. Itu sudah seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi tidak hanya kepada hamba-hamba Tuhan yang khusus, tidak, tapi siapapun, baik itu anak-anak, baik itu anak muda, baik itu nenek-nenek, baik itu kakek-kakek, siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, roh Allah ada di dalam diri orang percaya. Dan karena roh Allah ada di dalam kita, maka dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, saya bacakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah, roh Allah diam di dalam kamu, roh Allah diam di dalam saya, roh Allah diam di dalam Bapak Ibu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, kita adalah bait Allah, maka jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Bait Allah itu ialah kamu. Kamu itu adalah saya, Bapak Ibu, dan siapapun di dunia ini yang percaya kepada Yesus, dia adalah bait Allah. Bapak Ibu coba bayangkan, roh Allah yang hidup, yang maha kuasa, maha kudus, maha mulia, maha benar, dia maha semuanya, dan dia ada di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita. Kita adalah baitnya. Kita tempat kesenangan Tuhan.
Ketika kita percaya kepada Yesus, berkata bahwa ya Tuhan, ketika kita lahir baru, kita berkata, Tuhan aku percaya, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Saat itu juga Allah senang dan Dia mau tinggal di dalam kita. Dia mau tinggal di dalam kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, waktu Dia menawarkan keselamatan itu, apakah pada waktu itu kita sudah orang baik? Tentu tidak. Yesus mati pada waktu kita masih orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang pantas dihukum. Tapi Yesus mati buat kita. Nah, pada waktu Allah menawarkan keselamatan bagi kita, pada waktu itu kita adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tapi Yesus mau, ketika kita mau, ya saya mau, Dia masuk dalam hati kita. Dan Yesus, Roh Allah tidak pernah memaksa siapapun. Dia menawarkan dengan penuh kasih. Mau enggak kamu menjadi tempatku? Mau enggak kamu menjadi anakku? Nah, siapapun yang mau, dia diangkat menjadi anaknya. Dia sangat menghargai keputusan kita. Nah, oleh karena itu, di sini dalam 1 Korintus 3 berkata, bertanya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, bahwa kamu adalah bait Allah? Nah, kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu bahwa kita ini adalah bait Allah. Kadang-kadang kita lupa. Sehingga kadang-kadang kok sepertinya biasa-biasa saja ya. Kita lupa ada Allah yang luar biasa, ada Roh Allah yang hebat, ada Roh Allah yang hidup di dalam kita, memenuhi kita. Nah, pagi ini kita diingatkan bahwa kita adalah bait Allah yang kudus. Ketika Dia masuk di dalam hidup kita, Dia berkenan atas kita. Dia senang atas kita. Dia senang atas seluruh kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita masih tidak benar, perbuatan kita tidak benar. Kita sudah belajar di minggu-minggu yang sebelumnya. Itu hanya di luarnya saja. Tetapi di dalam kita sepenuhnya kita sudah dibenarkan. Allah berkenan atas kita. Bukan karena perbuatan kita. Tetapi memang karena Dia berkenan dan Dia mau tinggal di dalam kita. Dia yang akan membenarkan, Dia akan terus memperbaharui hidup kita dari hari ke hari. Sadari saja bahwa Dia ada di dalam kita. Dia senang atas kita. Setiap hari Dia menyapa kita. Mau enggak kita? Mau enggak kita menyapa Dia juga? Nah, itu kadang-kadang kita membiarkan Dia begitu saja. Tapi ketika kita menyadari dan kita membiarkan Dia bebas berkarya dalam hidup kita, maka kita akan semakin hari semakin diubahkan. Nah, Roh Kudus mengurapi kita senantiasa. Ya, kita akan membaca ya. 1 Yohanes 2:20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. 1 Yohanes 2:20 ya. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Kenapa? Karena yang Maha Kudus ada di dalam kita. Sehingga setiap hari kita diurapi. Jadi bukan hanya waktu hamba-hamba Tuhan menumpangkan tangan, tidak. Tapi tanpa kita ditumpang tangani pun, Roh Allah mengurapi kita senantiasa. Setiap hari Roh-Nya mengaliri kita, mengurapi kita. Itu firman Tuhan berkata, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang Maha Kudus. Dari yang kudus. Nah, mengurapi maksudnya mengajar segala sesuatu. 1 Yohanes 2:27 saya bacakan di sini. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Dari siapa? Dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena itu tidak perlu lagi kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya, jadi Bapak Ibu, Paulus
menyampaikan ini kepada jemaat yang di Korintus, karena pada waktu itu ada pengajar-pengajar yang sesat, sehingga Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang di Korintus bahwa semenjak kamu menerima Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu, maka itu akan mengurapi kamu. Artinya Roh Kudus itu akan memberikan pengertian, memberikan hikmat, mengajarkan segala sesuatu sehingga kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kamu bisa membedakan mana roh yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sama halnya dengan kita pada saat ini. Karena roh Allah ada di dalam kita, dia mengurapi kita, dia akan menuntun kita, dia akan mengajari kita dalam segala hal. Apa yang kita tidak tahu, kita boleh membuka diri kita bertanya kepada Roh Kudus, ini apa artinya? Maka dia akan memberikan kita hikmat, dia akan memberikan pemahaman bagi kita. Itu adalah janji Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, semua kita yang ada di sini, semua kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita diajar oleh Roh Kudus secara langsung Bapak Ibu. Jadi jangan ada yang merasa kecil hati, aduh saya tidak tahu, saya tidak sekolah teologi ya, saya perlu. Tidak harus sekolah Alkitab baru bisa mengerti firman Tuhan, tidak. Roh Kudus ada di dalam kita, itu yang akan mengajari. Bahkan di sini dikatakan bukan hanya tentang firman Tuhan, tetapi segala hal Bapak Ibu. Mengajarkan segala hal. Jadi apa yang kita butuh saat ini, apa yang membuat kita bingung, mari kita datang kepada Tuhan, kita menyadari bahwa Roh Kudus mengurapi kita, akan memberikan hikmat, memberikan pengertian, memberikan pewahyuan bagi setiap kita. Jadi tidak ada lagi yang minder di sini ya, tidak ada lagi yang merasa kecil hati, saya tidak mengerti firman Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan merendahkan, saya yakin dan percaya, Roh Kudus akan memberikan pengertian, pemahaman bagi setiap kita. Sehingga kita tidak mudah disesatkan. Bapak Ibu, bukan saja itu di Jemaat Korintus, tapi akhir-akhir ini juga banyak pengajaran-pengajaran yang ingin menyesatkan kita. Oleh karena itu kita bersyukur ada firman Allah, ada Roh Allah yang akan memberikan, yang akan bisa memampukan kita membedakan ini ajaran yang baik atau tidak. Ini ajaran yang dari Tuhan atau tidak. Ya. Kita bersyukur atas pengurapannya ada di dalam kita setiap, ya pengurapan ini tidak tergantung seberapa lama kita berdoa, seberapa banyak kita menaikkan, seberapa lama kita berpuasa, tidak. Bagaimana kita menyadari, kita membuka diri dan kita menyatakan, mengakui bahwa Roh Kudus ada dalam kita, ya dia akan mengajar kita dalam segala hal. Mengurapi maksudnya menguduskan. Menguduskan, Imamat 8 ayat 12, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Ya, kembali lagi dalam perjanjian lama, nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan semua itu sebelum melayani itu diurapi dengan minyak urapan. Dan itu orang-orang khusus, orang-orang yang dikhususkan. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita di dalam perjanjian baru, kita ada Roh Kudus yang mengurapi kita, yang menguduskan kita senantiasa. Jadi hamba Tuhan itu bukan orang-orang tertentu, tetapi kita semua, siapapun yang sudah percaya kepada Yesus, dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah wakil Tuhan untuk menyampaikan kabar baik di sekitar kita, dimanapun kita berada. Nah, jadi kita diurapi atau dikuduskan, dipisahkan dari dunia. Ya, dikuduskan itu maksudnya kita dipisahkan dari hal-hal dunia ini. Walaupun kita masih di dunia, tapi kita bersyukur ada pengurapannya yang akan menjagai kita, yang akan membentengi kita, yang akan meluputkan kita dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi kita dipisahkan, kita dikuduskan oleh Allah. Jadi kita bersyukur kita diurapi, dikuduskan dan dipisahkan dari dunia. Jadi kita tidak sama lagi dengan dunia ya Bapak Ibu, kita sudah beda ya, kita sudah beda ya.
ada roh Allah di dalam kita. Mengurapi maksudnya menyembuhkan juga ya, menyembuhkan. Markus 6 ayat 13 berkata bahwa dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ya, Roh Kudus juga pengurapannya ada di dalam kita, menyembuhkan kita. Bapak Ibu, siapapun yang hadir pada saat ini, mungkin ada sakit di bagian tubuh kita, di bagian manapun, sadarilah ada pengurapan Allah, ada pengurapan Roh Kudus yang menyembuhkan, mengalirkan ke bagian-bagian seluruh anggota tubuh kita yang terasa sakit. Kita disembuhkan, amin. Kita diurapi, disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu jangan takut, pengurapan itu akan terus mengalir selagi masih ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dan Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Jadi dia akan mengalirkan kesembuhan, kekuatan, kesehatan bagi kita. Kalau ada mulai gangguan dalam bagian anggota tubuh manapun itu, katakan ada pengurapan Roh Kudus di dalamku, mengalir keluar, mengaliri dari ujung rambut sampai telapak kaki saya. Dan itu sehingga kita boleh menikmati dari hari ke hari kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, kita diurapi dan disembuhkan. Di Yakobus 5 ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dan dalam nama Tuhan. Ya, kalau dulu harus lewat hamba Tuhan. Nah, tapi kalau sekarang karena kita punya Roh Kudus yang sama Bapak Ibu. Kita akan melihat nanti memiliki kuasa yang sama. Jadi kita sendiri juga bisa Bapak Ibu. Di rumah dimanapun kita bisa mendoakan diri, kita bisa mengalirkan kuasa itu di dalam diri kita. Setiap dimanapun kita terasa sakit, ya, kita boleh mendoakannya. Boleh juga kita bersama-sama dengan saudara-saudara, dengan hamba-hamba Tuhan. Boleh juga, tidak salah. Tetapi jangan tunggu hamba Tuhan baru bisa berdoa. Ya, siapapun kita bisa memakai, menikmati kuasa itu, aliran itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi mengurapi maksudnya menyembuhkan. Roh Kudus mengurapi kita, menyembuhkan kita. Ya, jadi kembali lagi ya. Mengurapi maksudnya mengajarkan segala sesuatu. Mengurapi maksudnya menghususkan, ya menghususkan tadi lewat ya, menghususkan. Mengurapi maksudnya menguduskan, mengurapi maksudnya menyembuhkan kita. Ya, roh yang di dalam Yesus sama dengan roh yang di dalam kita. Ya, roh yang ada di dalam Yesus sama rohnya yang ada di dalam setiap orang percaya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Ya, Yesus memberikan teladan bahwa sekalipun dia adalah Tuhan, tapi dia memberikan teladan bahwa dia memberikan teladan bagi kita, dia diurapi oleh Roh Kudus supaya kita setiap orang yang percaya juga menyadari bahwa kita perlu urapan Roh Kudus. Nah, di sini Roh Kudus menyatakan bahwa roh yang ada di dalam diri Yesus sama dengan roh yang ada di dalam diri kita. Ya, Lukas 4:18 berkata, Roh Tuhan ada padaku. Ini Yesus yang berkata ya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi Roh Tuhan mengurapi Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Nah, Lukas 4 ayat 32, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Ya, Yesus juga melayani di bumi setelah dia dibaptis dan dia berjalan berkeliling menyembuhkan orang sakit, mencelupkan mata yang buta. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir Tuhan Yesus itu berkuasa. Bahkan di ayat di Matius 7 ayat yang ke-28
dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran Yesus. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat mereka. Ya, jadi waktu Yesus mengajar, orang-orang itu heran. Mereka berpikir loh, Yesus itu kan bukannya anak Maria, tapi kenapa kok dia kata-katanya beda? Mereka heran. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan dan roh Tuhan menguasainya. Sama Bapak Ibu ya, roh yang ada di dalam Yesus, roh itu juga ada di dalam kita. Sehingga perkataan kita juga berkuasa. Sama seperti Yesus ketika dia berkata-kata, ketika dia menyentuh setiap orang, sentuhannya berkuasa menyembuhkan orang yang sakit. Sama halnya ketika Yesus memberikan pengajarannya itu berkuasa dan orang terheran-heran. Kok beda ya? Nah, sama halnya Bapak Ibu, setiap kita juga ketika kita berkata-kata dengan orang lain, mungkin dengan tetangga kita atau dengan keluarga kita yang belum selamat, mereka akan merasakan kok ada sesuatu yang beda ya dari ibu ini, kok ada sesuatu yang beda ya dari bapak ini. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena ada roh di dalam kita, jadi setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu berkuasa, tidak asal-asalan. Ya, kenapa bisa orang percaya ketika kita menyampaikan Injil? Kenapa orang bisa percaya? Kenapa bisa orang percaya? Karena ada kuasa. Kita menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa dan ada roh yang mengalir kepada orang tersebut melalui kita sehingga orang itu percaya. Jadi bukan karena kita, tapi karena ada kuasa di dalam diri kita, sehingga siapapun yang kita doakan, yang kita tumpang tangani, yang kita doakan, bahkan pun kita berdoa mungkin di sini, tapi yang kita doain di luar kota atau di tempat yang lain, itu bisa berkuasa. Kenapa? Karena roh Tuhan, karena roh Allah. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur roh yang ada, roh yang dahsyat yang ada di dalam Yesus juga ada di dalam kita. Jadi kita seharusnya bersyukur. Walaupun kita mungkin masih anak-anak muda, tapi adik-adik tempat ini bukan orang sembarangan. Bukan orang biasa. Ada roh Allah di dalam kita. Ya, kita harus menghargai itu Bapak Ibu. Sehingga kata-kata kita, apapun yang kita berkatakan itu berkuasa. Memberkati orang, menghibur orang, memberikan semangat. Kenapa? Ada roh yang mengalir dari mulut kita, dari perkataan kita. Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan membuat pendengar takjub. Jadi Bapak Ibu, kita juga keluar dari tempat ini, sadarilah bahwa kita juga penuh kuasa. Karena ada roh Allah di dalam kita. Jangan takut. Jangan takut berbicara dengan siapapun. Jangan takut menyampaikan yang benar. Roh Allah membela kita. Roh Allah yang akan menjamah orang itu. Ketika kita mungkin menyampaikan kabar baik, jangan takut apakah dia terima atau tidak. Kita menyampaikan. Bagian untuk menjamah, mencelikan mata itu bagian roh Allah. Kita hanya menyampaikan. Ya, dalam Lukas 4 ayat 32, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Ya, sama ini ya. Matius 7 ayat 29, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagaimana orang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Jadi Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan sampai pendengar takjub. Kita juga ya, kenapa kita bisa, oh iya, kenapa Bapak Ibu bisa percaya ketika ada hamba Tuhan yang menyampaikan di sini firman Tuhan? Kenapa bisa percaya? Karena roh kita sama. Roh kita, roh yang ada di dalam kita sama. Kalau tidak sama tidak akan bisa setuju. Tapi karena roh saya, roh hamba-hamba Tuhan, roh yang siapapun yang ada berbicara di sini, dengan roh kita yang mendengar itu sama. Sehingga oh iya benar, oh iya setuju, oh iya amin. Karena roh kita sama. Jadi setuju, sepakat. Nah, jadi
Karena kita menerima roh yang sama, makanan yang sama, kuasa yang sama. Ya, jadi ini di tangan kita ini bukan tangan biasa. Mulut kita ini bukan mulut biasa. Tangan yang penuh kuasa, mulut yang penuh kuasa. Amin Bapak Ibu. Contoh ya Rasul Paulus. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkata ini." Dan selanjutnya saya tidak usah bacakan semuanya. Yang saya mau beritahu di sini bahwa kita tahu, dan ini mungkin sudah sering diceritakan bagaimana latar belakang daripada Rasul Petrus. Tapi ketika dia dipenuhi oleh kuasa, dipenuhi urapan dan dibaptis oleh Roh Kudus, yang tadinya dia penakut, dia pengecut, sehingga pada waktu mereka dipenuhi dengan roh, ya kita sudah mendengar waktu turunnya pencurahan Roh Kudus, ke semua rasul-rasul Kristus, rasul-rasul Allah itu dipenuhi oleh roh dan mereka berbahasa-bahasa lain, sehingga orang-orang yang belum mengenal Yesus, mereka heran, loh kenapa mereka bisa, mungkin orang ini sesat, kok aneh, nah mereka berpikir seperti itu. Tapi Petrus berdiri, tadinya dia pemalu, dia penakut, pengecut, karena dia juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dia berani berdiri dan ke-11 dan rasul-rasul itu berani, "Hei, kami bukan mabuk." Nah, tapi dia beritakan kebenaran. Kami bukan mabuk yang seperti kamu katakan itu. Dia berani. Apa artinya Bapak Ibu? Setiap kita yang sudah didiami oleh Roh Allah, itu yang akan mengubahkan hidup kita. Itu yang akan membentuk karakter kita, yang mengubahkan hidup kita, yang memberikan hal-hal yang di luar daripada apa yang kita pikirkan. Jadi Petrus di sini dengan berani, jadi dia berubah. Kenapa? Ada kuasa Allah, ada Roh Kudus yang memberikan keberanian bagi kita, bagi Rasul Paulus. Nah, sama halnya Bapak Ibu, saya yakin dan percaya semenjak kita menerima Yesus dan menerima Roh Kudus, hidup kita pasti berubah. Kita semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin diubahkan. Saya yakin dan percaya orang yang percaya kepada Yesus hidupnya tidak seperti itu terus, tidak biasa-biasa terus. Tapi dia akan diubahkan dari hari ke hari. Dia akan bertumbuh dari hari ke hari. Pemahamannya akan semakin bertumbuh dari hari ke hari. Kenapa? Roh Kudus, Roh Allah yang memberikan pemahaman, yang akan berikan perubahan dalam diri kita Bapak. Jangan takut. Kita punya Roh Kudus yang akan mengajar kita, yang akan mengangkat kita, yang akan memperbaharui kita, membuat kita semakin indah di hadapannya. Ya, jadi Rasul Petrus dan Rasul yang lainnya mengajar dengan penuh kuasa Roh Kudus. Tidak takut lagi, dia tidak takut. Saya yakin dan percaya Petrus waktu tidak takut lagi dimati, tidak takut masuk penjara. Kenapa? Karena dia sudah mengenal kuasa dan dia sudah menikmati sendiri kuasa yang dari Roh Kudus. Ya, kita juga semua orang percaya yang hadir pada pagi hari ini, kita memiliki kuasa yang sama Bapak Ibu, yang seperti dimiliki oleh Rasul Paulus, kuasa Roh Kudus. Dan kita akan melihat juga di jemaat mula-mula. Ya, jemaat mula-mula saya bacakan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu, perkataan rasul-rasul Allah pada waktu itu ya, rasul-rasul Yesus, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, mereka tadinya hanya 120, bertambah menjadi kira-kira berarti bisa lebih ya, 3.000 jiwa. Itu kenapa bisa ya? Karena ada kuasa, ada Roh Allah di sana ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi setelah mereka mengalami baptisan Roh Kudus itu,
di hari pencurahan Roh Kudus, mulai dari saat itu mereka ada yang memberi diri mereka dibaptis, sehingga jumlah mereka bertambah banyak. Dan mereka berani, saya yakin dan percaya mereka memberitakan Injil di orang-orang. Mereka memang tidak ditulis di sini, tapi mereka berani menyampaikan kabar baik karena mereka lihat sendiri, mereka alami sendiri. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bukan pengajaran-pengajaran yang lain, pengajaran-pengajaran yang sesat, tapi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang rasul-rasul ini adalah mereka melihat sendiri bagaimana Yesus mengajar di depan mata mereka sendiri ya. Mereka bertekun pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Ya mungkin ini kalau di zaman sekarang mungkin kelompok-kelompok sel, atau kalau kita sel grup mungkinnya ini sama seperti itu ya. Dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu. Mereka tetap bersatu Bapak Ibu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya dan lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Wah, ini tiap-tiap hari ya. Kita baru sekali seminggu di gereja, komsel sekali seminggu, itu pun kalau kita hadir ya, sekali seminggu di gereja, sekali seminggu di komsel kalau hadir, berarti kalau enggak hadir berarti sekali seminggu. Ini tiap hari ya. Nah, kenapa mereka bisa semangat seperti itu? Karena Roh Allah yang sudah mendorong mereka. Mereka tidak mau lepas satu sama lain. Mereka senang bersekutu, mereka senang berkumpul, mereka senang membicarakan firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka diberkati. Mereka diberkati. Nah, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, bergilir di rumah, minggu ini, hari ini di rumah si A, besok di rumah si B, besoknya lagi di rumah si C. Bergilir ya. Dan makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati. Ayo, kamu bikin apa? Aku mau bikin mie goreng. Oh, kamu bikin apa? Aku bikin lumpia. Kamu bikin apa? Aku bikin nasi goreng. Nah, mungkin seperti itu ya. Bawa aja botram. Nah, seperti itu. Mereka senang ya, sukacita sambil memuji Allah. Nah, jadi tidak ada yang terpaksa seperti itu ya, tapi senang. Aku ini yang bisa memasak. Nah, senang dia. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Kenapa disukai semua orang? Nah, karena mereka ada urapan, ada kuasa. Dan mereka memberitakan kabar baik. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari bertambah jumlah mereka. Tiap-tiap hari bertambah jumlah mereka. Orang-orang yang baru ya, orang-orang yang baru diselamatkan. Jadi mereka semua aktif, mereka semua memberitakan kabar baik tanpa disuruh, mereka menjadi saksi. Mereka menjadi saksi, bahkan hidup mereka jadi saksi Bapak Ibu. Nah, jemaat mula-mula bertekun sehati, bukan untuk diberkati, bukan. Tapi mereka karena merasa diberkati, mereka senang bertemu. Mereka senang bertemu. Ya saya yakin dan percaya kita semua juga di sini senang bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Aduh rindu, kok lama sekali hari Minggu. Aduh kok lama sekali hari komsel. Nah seperti itu ya. Kok lama sekali nih hari Minggu. Saya pengen ketemu dengan anak-anak Tuhan yang lain. Nah contohnya seperti itu ya. Nah mereka bertekun, sehati, bersatu, berbagi, makan bersama, botram ya. Bergembira dengan tulus hati, senang memuji Allah, disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Karena mereka menerima pengurapan, mereka selalu mau menerima pengajaran-pengajaran yang dari rasul-rasul itu. Ya, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua di sini sudah menerima Roh Kudus. Jadi kita adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah. Kita sama-sama katakan ya. Saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Jadi kalau bait Allah, kalau Roh Allah dalam kita, berarti
Allah senang sama kita. Allah senang sama kita ya. Jadi hari ini aku jatuh, Tuhan gak senang. Enggak seperti itu. Hari ini contohnya jatuh dalam apapun, mungkin pikiran atau apapun, Tuhan gak tinggalkan kita, enggak. Dia tetap ada, tetap menawarkan, tetap mengampuni, tetap memberikan kesempatan. Dia tetap menguduskan kita, dia tetap mengaliri kita. Waduh, apalagi sih yang kurang? Gak ada yang kurang Bapak Ibu. Kita aja yang kadang gak memanfaatkannya, kita aja yang kadang gak menikmatinya. Jadi kita kurang apa? Pengurapannya ada, kita sakit. Katakan aku diurapi, aku disembuhkan. Kita kekurangan hikmat, aku diurapi, aku akan diajar. Kita kurang apa? Kita kekurangan apa? Ada pengurapan dalam kita. Akan mengurapi, akan memenuhi semua apapun yang kita butuhkan. Ya, kita mau nggak? Nah, pertanyaannya itu aja, mau nggak? Bukan masalah kemampuan, bukan. Tuhan yang mampu, tapi masalah kemauan. Kita mau nggak? Kita mau nggak menerimanya? Kita mau nggak menikmatinya? Itu aja Bapak Ibu. Enggak perlu sekolah tinggi teologi untuk mengerti firman Tuhan, pengajar. Enggak. Mau enggak? Jadi aliran itu dari dalam. Kenapa? Karena Roh Kudus itu ada di dalam kita. Jadi dia mengalirkan. Sehingga itu kita nikmati, terpancar dari wajah kita. Dan dilihat orang, kok beda ya? Walaupun dia biasa-biasa, kok beda ya? Yang membuat kita beda ya kuasa itu, yang urapan itu. Kalau enggak sama saja, kita sama dengan orang di luar sana, sama. Yang membedakan kita apa? Roh yang ada di dalam kita. Roh kita beda dengan roh yang ada di dunia ini. Tapi kita bersyukur, kita sudah dilindungi, dikhususkan, dikuduskan, dipisahkan. Ya, saya yakin dan percaya kita semua menjadi saksi dimanapun kita berada. Saksi bagi tetangga kita, saksi bagi siapapun yang orang lain, oh kok beda ya. Ibu ini sepertinya nggak sekolah tapi beda ya. Nah, pengurapan yang dari Roh Kudus ada dalam setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur ada Roh Kudus dalam kita sehingga kita dikuduskan. Kita sudah menjadi orang kudus, kita dilindungi, dijagai dari hal-hal yang jahat. Dia akan memberikan hikmat, memberikan karunia untuk membedakan ini roh yang dari Tuhan atau bukan. Saya yakin dan percaya jemaat di sini sudah dewasa semua dan bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Oke, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat roh-Mu yang ada dalam kami. Yang memenuhi setiap apa yang pun yang kami butuhkan. Kami tidak perlu takut lagi pengurapan-Mu di atas kami. Pengurapan-Mu dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami diingatkan, kami diberkati sungguh oleh kehadiran Roh-Mu di dalam hidup kami. Kami mau buka setiap bagian hidup kami untuk Roh-Mu berkarya dalam kami Tuhan. Biarlah Engkau mengajar kami, biarlah Engkau mengurapi kami, biarlah Engkau menyingkapkan kebenaran dalam hidup kami, biarlah Engkau memperlengkapi hidup kami dengan kuasa, sehingga kami semua boleh jadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk Ibu Nurbaya yang telah memberkati kami. Kau terus mengurapi dia, pengurapan-Mu atas dia bertambah-tambah. Kau berkati keluarga dan seluruh pelayanannya boleh bertambah berbuah. Dan kami semua juga jemaat Tuhan, biar kami juga semakin hari semakin dibangun, dibangkitkan, dan kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu silakan duduk sebentar. Saya ada pengumuman ya, ada kabar baik nih di GBI dari pusat. Kebetulan saya membantu Pak Rubin Adi, Ketua Umum Sinode kita di Departemen Pendidikan. Ya, dan bulan depan tanggal 8 hari Sabtu, tanggal 8 bulan Juni, 4 departemen di GBI. Jadi ada Departemen Pendidikan yang diwakili oleh saya, Departemen Keluarga, kemudian Departemen Wanita Bethel Indonesia, dan Departemen Pemuda dan Anak. Kita mengadakan sebuah konferensi yang baru pertama kali diselenggarakan di seluruh GBI, yaitu konferensi parenting, menjadi orang tua. Saya ingin tanya berapa banyak di sini yang sudah menjadi orang tua? Ya, kira-kira setengah ya, berapa banyak yang satu waktu nanti akan jadi orang tua? Wah, hanya 2 orang. Ini hati-hati nih, coba berapa banyak satu hari nanti kita akan jadi orang tua? Itu yang angkatan kurang iman ya. Jadi saya ajak semua ikut bergabung, bisa datang langsung ke Jakarta, dapat urapan double ya, biasanya gitu yang datang. Atau lewat Zoom. Lewat Zoom nggak dapat sertifikat dan gratis. Tapi saya rindu acara yang pertama di Jakarta nanti, ruangannya nggak terlalu besar ya, di kantor pusat GB itu hanya kurang lebih sebesar ini. Dari seluruh Indonesia sudah diundang nih. Nah, hari ini ada kesempatan untuk kita daftar pertama. Menjadi orang tua itu nggak mudah ya, jadi tolong diputarkan dulu videonya, bagian terakhir aja ya, saya nggak tahu apakah sudah dipecah 4 karena videonya panjang. Coba diputarkan ya, biar kita dengar pesan dari Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Menjadi orang tua adalah sebuah tugas dan tanggung jawab mulia yang Tuhan percayakan buat kita. Sebagai orang tua, kita perlu mengasuh anak-anak kita untuk tumbuh secara sehat, secara jasmania. Menolong mereka bertumbuh secara intelektualitas agar mencapai potensi maksimal yang Tuhan sudah siapkan buat mereka.
Kita juga harus menolong anak-anak kita bertumbuh dalam hal karakter agar menjadi serupa dengan Kristus. Menolong mereka mengenal Tuhan dan mengenal panggilan rencana Tuhan atas hidup mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengundang kita semua orang tua untuk mengikuti acara konferensi parenting pertama yang diselenggarakan oleh BPP GBI sebagai kolaborasi dari Departemen Wanita Bethel Indonesia, Departemen Pemuda dan Anak, Departemen Pendidikan, dan Departemen Keluarga. Acara akan diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2024. Bapak Ibu dapat langsung hadir di Geraha Bethel di Jakarta atau mengikutinya secara daring. Saya percaya Bapak Ibu akan sangat diberkati lewat acara ini. Oleh karena itu segeralah mendaftar. Bapak Ibu akan diperlengkapi untuk menjadi orang tua yang dapat membina anak-anak kita secara holistik. Tuhan Yesus memberkati. Banyak siap diberkati? Nah, ikut ya. Jadi biayanya murah sekali, hanya 75.000 dapat makan siang, dapat sertifikat. Lebih daripada itu topik yang dibahas ini menarik ya. Jadi bukan hanya mengajar kita tentang firman, jadi setiap anak pertama ya tentu harus kenal firman, kenal Tuhan, kenal kebenaran. Tapi ini bicara sebuah pendekatan holistik ya, bagaimana kita mengajarkan keterampilan, mengajarkan aspek intelektualitas, bahkan karakter. Ini bukan hal yang mudah karena sebagian besar orang tua itu menjadi orang tua secara alami tanpa pernah belajar. Ya, kita hanya dari pengalaman biasanya. Nah, ini kesempatan bagus kita mendengar dari narasumber yang luar biasa, ada psikolog-psikolog yang luar biasa, ada ahli-ahli pendidikan. Saya juga nanti membawa satu sesi tentang kompetensi masa depan. Kemudian ada mengenal panggilan hidup ya, dan juga bagaimana anak-anak kita mempunyai karakter yang teachable dan bahkan siap menghadapi tantangan ya, karena salah satu tren yang sedang terjadi saat ini adalah pressure dari sekolah. Bagaimana anak-anak itu di drill, dihabiskan waktunya oleh sekolah dan orang tua merasa aman karena anaknya sudah sibuk sekolah. Padahal ada bahaya besar ketika anak itu sibuk di sekolah, orang tuanya juga sibuk, tidak ada waktu lagi untuk menanamkan hal-hal yang utama buat anaknya. Ya, jadi ini untuk menyadarkan kita dan juga untuk menolong kita nanti menolong orang lain lagi. Jadi bagi yang anak-anaknya udah dewasa mungkin berpikir, saya sudah selesai urusan saya, anak-anaknya udah besar. Ya, saya tetap undang Bapak Ibu karena kita suatu waktu juga harus mengajar lagi. Ya, kalau kita melayani orang, kita perlengkapi orang tua yang sedang membina anak-anak. Ya, jadi saya sangat berharap kita semua hadir. Ya, kalau bisa kita siapkan kendaraan nanti bisa diorganize ya, kita bisa atur kalau ada banyak yang mau ke Jakarta, kita siapkan. Bu Teti nanti tolong siapkan pendaftarannya ya. Baik, ada pengumuman lain dari Pak Tarigan? Saya sedikit tambahkan supaya nanti setelah ibadah ini semua yang merasa sudah menikah, pernah menikah, bertemu sebentar di ruangan kafe, kira 10 menit, kita mengatur ini soal yang penting. Saya mau menyadarkan kita semua bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Dan itu tidak otomatis perlu belajar. Ya. Kalau kami dulu sama istri saya ikut seminar 1 minggu siang malam di Batu. Itu pun masih miskin, sedikit sekali tahu. Jadi banyak orang tua merasa sih otomatis, sehingga anaknya pada tidak dapat pendidikan yang cukup di rumah, hidupnya macam kacau. Jadi saya dorong sekali, orang tua kalau bertanggung jawab, ingin anaknya diberkati hidup benar, tolong nanti ikut saja. Jadi ini tanggung jawab bukan di sekolah, itu di rumah. Kalau kita terlambat, anak kita sudah susah ditolong. Berapa banyak orang tua merasa kecewa, sakit melihat anaknya tidak membawa sukacita. Itu bukan salah anak, salah orang tua. Salah didik. Anaknya tidak mau hormati orang tua, tidak mau hormati nasihat, tidak mau dengar nasihat. Itu makanya hari ini kita bertemu sebentar supaya jemaat GBI Sukacita, jemaat yang diberkati rumah tangga, rumah anak-anak cucunya. Janji Tuhan sebenarnya ketika orang tuanya berlaku sungguh-sungguh
menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, anak cucunya akan diberkati dan perkasa. Itu janji Tuhan. Tapi bagian kita, bagaimana kita mewariskan berkat rohani kepada anak cucu kita. Ini saja, silakan. Nanti sebentar ini kita kumpul sebentar. Ya, terima kasih Pak Tarigan ya. Baik, kita sebelum akhiri informasi terakhir ya. Jadi waktu panitia ini mempersiapkan acara ini, kami melakukan studi banding. Di beberapa sinode di gereja, acara parenting ini 1 minggu, betul yang Pak Tarigan bilang. Jadi nggak bisa hanya 1 hari. Tapi ketika GBI kita kumpul, rasanya ya nggak apa-apa. Kita lebih baik mulai dasar-dasarnya walaupun singkat ya. Kita hanya 1 hari. Tapi sebagai langkah pertama untuk orang tua disadarkan bahwa itu tanggung jawab orang tua. Jadi nggak bisa berharap pada sekolah, apalagi hanya pada guru sekolah minggu untuk mendidik anaknya. Ya, jadi saya undang semuanya yang sudah jadi orang tua, anaknya yang sudah dewasa, anaknya yang masih kecil, dan yang juga belum berumah tangga, nggak apa-apa datang, ya, untuk mempersiapkan diri kita bisa menjadi orang tua yang baik. Baik, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberkati pagi hari ini oleh Tuhan yang begitu menjamu kami dengan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang tidak pernah berhenti mau mengajar, menuntun hidup kami. Kami percaya hidup kami aman dalam Tuhan, dan Tuhan terus perlengkapi kami dengan pengetahuan, dengan keterampilan, dengan apapun yang kami butuhkan. Supaya kami semua boleh memiliki keluarga yang diberkati, anak cucu yang berhasil, yang menjadi saksi Tuhan, yang menjadi berkat kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan diperlengkapi dalam konferensi yang akan datang. Hamba berdoa biar ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Dan sebentar kami akan pulang, kami mau terima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa kita. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Dia mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita anugerah dan kasih karunia. Dia menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pertolongan dan kasih Tuhan Yesus, urapan, hikmat dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Setiap kita yang percaya dan sudah terima, katakan amin. Amin.